Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam kebahagiaan semoga dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan momentum melatih kesabaran adalah sebuah kebahagiaan yang besar ketika seorang hamba bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu iskum minan nar. Bulan 10 hari pertama bertaburkan kasih sayang Allah. Bulan 10 hari kedua bertaburkan ampunan Allah. Dan bulan 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga bulan tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Di antara pendidikan di bulan Ramadan adalah mendidik dan melatih kesabaran. Pantas kalaulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan dengan Syahrus Sabri, yaitu bulan kesabaran. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Shaumu Syahrus Sabri," puasa adalah bulan kesabaran. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "As-siyamu nisfus sabri," puasa adalah separuh kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana puasa Ramadan bisa mendidik dan melatih kesabaran? Sejalan dengan pendapat Sayyidina Ali, beliau mengklasifikasikan sabar menjadi 3. Maka puasa mendidik dan melatih kesabaran paling tidak dalam 3 hal. Kata Sayyidina Ali, as-sabru ala thalathati awjuhin. Al-awwal as-sabru 'ala ta'ah, wa tsani as-sabru 'anil ma'siyah, wa tsalitsu as-sabru 'alal musibah. Sabar terbagi atas 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan.
disadari ataupun tidak disadari, percaya ataupun tidak, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam menunaikan perintah Allah, pasti tidak selamanya lancar dan mulus. Sesekali akan berhadapan dengan rintangan dan godaan. Seperti halnya ketika kita naik kendaraan, pasti sesekali akan bertemu dengan rintangan. Apakah itu jalan berlubang? Apakah itu jalan penuh dengan genangan air karena banjir? Apakah itu jalan yang sempit dan lain sebagainya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun sepanjang kita melakukan puasa Ramadan, maka di situ kita akan berhadapan dan menemukan berbagai rintangan dan godaan. Walaupun kita malas untuk bangun karena masih ngantuk, tetapi karena puasa kita bangun untuk makan sahur sebelum subuh. Walaupun perut kita melilit karena lapar dan tenggorokan kering karena kehausan, tetapi karena puasa sepanjang siang hari kita tetap bertahan untuk tidak makan dan minum. Walaupun makanan banyak, tetapi karena puasa, begitu datang waktu berbuka, kita masih bisa mengendalikan nafsu makan kita. Kita tidak makan kekenyangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua memerlukan kesabaran. Maka ketika seseorang mampu bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lanjutan makalahnya Sayyidina Ali berkata, "Wa man sabara 'ala tha'ah kataballahu mi'ata darajatin kullu darajatin ma bainas samawati wal ardh." Barang siapa yang bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan 100 derajat yang setiap derajatnya nilainya sama dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Nabi kita bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, wa innamas siyamu minal lagwi warrafa." Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu, puasa mendidik dan melatih kita bagaimana kita bersabar di dalam mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi dan amarah. Dengan berpuasa, kita jaga mulut kita agar jangan menggunjing orang. Dengan berpuasa, kita jaga lisan kita, bibir kita jangan sampai mencibir. Dengan berpuasa, kita jaga mata kita jangan sampai memata-matai orang lain. Jangan sampai mata kita jelalatan. Melihat perempuan cantik dan dada bodis dilihatin. Bertemu cewek bohai dikit, mata melotot, na'udzubillahi min dzalik. Dan dengan berpuasa, kita jaga kaki kita jangan sampai melangkah ke tempat maksiat. Kita jaga tangan kita jangan sampai mengambil yang bukan hak kita. Dan dengan berpuasa, kita jaga telinga dari kerinduan menantikan kabar buruk orang lain dan seterusnya. Saudara-saudaraku
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar di dalam meninggalkan maksiat ini lebih jauh, lebih berat dibandingkan dengan bersabar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Pantas di dalam makalah Sayyidina Ali melanjutkan, waman sobaro anil maksiyah kataballahu lahu yaumal qiyamah sitta mi'ata darajatin kullu darajatin ma bainas samawati wal ardh. Barang siapa yang mampu bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar, yaitu memberikan 600 derajat yang setiap derajatnya sama nilainya dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi musibah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Auzi, beliau mengatakan, orang yang beriman ketika ditimpa musibah, ia jangan lari, tetapi harus menghadapi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman ketika ditimpa musibah, ketika dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tumbuh di dalam jiwanya, tumbuh di dalam hatinya bahwa ini adalah semata-mata takdir ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Setiap musibah yang melanda itu pasti atas izin Allah, itu pasti atas takdir dari Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan cahaya ke dalam hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir bagi seluruh makhluk itu jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun. Artinya bahwa takdir yang diberikan Allah kepada seluruh hambanya, telah Allah ciptakan, telah Allah tulis di dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, pasti kita akan bertemu dengan musibah ataupun kita diberikan musibah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu rasa sakit? Apakah itu kekurangan makanan, kekurangan harta, bahkan ditinggal oleh orang tercinta? Seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya. Maka itu semua memerlukan kesabaran yang lebih kuat lagi, karena ternyata Sayyidina Ali dalam lanjutan makalahnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai, bahkan menjaminkan bagi siapapun yang mampu bersabar di dalam menghadapi musibah, ia akan diberikan pahala yang tidak terhingga, yang tidak terbatas. Waman sabara 'alal musibah, waman sabara 'alal musibah kataballahu a'tahullahu ajrahu bighairi hisab. Barang siapa yang bersabar di dalam menghadapi ujian dan musibah, Allah akan memberikan pahala yang tidak terhingga,
Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa dan sabar, kalau kita coba di dalam beberapa ayat dan juga di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW memiliki banyak persamaan. Secara substansial, paling tidak persamaan antara puasa dan sabar ada 3. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi makna, maka kedua-duanya sama berarti menahan ataupun mengendalikan diri. As-siyamu logotan al-imsak, was-sabru logotan al-habsu. Artinya puasa dan sabar secara substansi sama artinya, yaitu menahan dan mengendalikan diri. Kemudian persamaan yang kedua, sama-sama antara puasa dan sabar memiliki pahala yang tidak terhingga, pahala yang tidak terbatas. Pahala puasa di dalam hadis Nabi disebutkan, wa ana ajzi bih, kata Allah, aku yang akan memberikan pahalanya. Sementara pahala sabar di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan bagi orang-orang sabar tentang pahalanya yang tidak terbatas, yang tidak terhingga. Kemudian persamaan yang ketiga, kedua-duanya sama sebagai amalan, sebagai ibadah yang bisa menghapuskan dosa kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sabar ternyata memiliki tempat tersendiri di sisi Allah. Sabar memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapapun orang yang bersabar, maka Allah menjaminkan 3 keutamaan bagi dirinya. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 jaminan dari Allah, 3 jaminan dari Allah untuk orang yang bersabar. Yang pertama, ia akan mendapatkan sholawat. Sholawat diartikan oleh ulama mufassir, yaitu keberkahan yang tidak ada putusnya, keberkahan yang sempurna. Dan juga ada yang mengartikan sholawat ini adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah rahmat. Rahmat diartikan kasih sayang yang tidak kunjung henti-hentinya diturunkan oleh Allah kepada orang yang sabar. Dan yang ketiga adalah hidayah. Hidayah diartikan oleh para ulama, yaitu kebaikan, petunjuk yang senantiasa membawa kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Maka pantas sahabat Umar ibnul Khattab, beliau berkata, betapa nikmatnya dan betapa berbahagianya dengan 2 pahala tadi, yaitu sholawat dan rahmat. Dan betapa hebatnya anugerah tambahan, yaitu berupa hidayah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bersabar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.